sampai pada tingkat yang menganggap Isa dan ibunya Maryam alaihissalam adalah Tuhan. Awalnya tidak, tapi lama-lama ke situ. Awalnya cuma oh ini orang soleh, ini nabi. Oh, akhirnya mulailah diinterpretasikan, dijabar-jabarkan. Nah ini kayaknya dia lahir tanpa ayah, berarti anaknya Tuhan nih. Nah berarti ya, supaya kita tidak lupa buat patungnya. Sekarang orang Nasrani banyak tidak sadar, mereka bukan lagi sembah Allah, bukan juga bahkan sembah Nabi Isa, tapi sembah apa? Patung. Ditaruh patung di situ. Mengatakan itu patung Nabi Isa, patung Maryam. Patung. Nah, maka disinilah kita bisa melihat bahwa memang ada ketuhanan Yesus, ada kemanusiaan Yesus, tapi ya bahwa Yesus itu manusia tidak berarti dia bukan Tuhan. Maka di sini orang Kristen, biarpun ada banyak pandangan tentang Yesus itu macam-macam, tapi orang Kristen harus sungguh-sungguh, saudara harus sungguh-sungguh percaya Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dia sudah syahadat, nanti belajar. Saya bilang kalau saya diusir gimana? Gak usah ngomong. Terus saya nggak usah sholat. Kalau kamu bisa sholat aja sembunyi-sembunyi. Katanya. Gimana dong kalau saya diusir? Kalau kamu diusir tenang, gampang. Nanti saya nyusul, saya cariin tempat. Begitu sama koko saya. Cuman jangan ngasih tahu kemana-mana. Akhirnya deal saya syahadat. Di rumah ya? Di kamar. Di kamar. Dan anehnya biasanya mama sering masuk ke kamar itu nggak masuk. Papa juga nggak masuk. Jadi Nabi Isa itu dulu alaihissalam, kaumnya awal menganggap dia nabi, manusia biasa. Awalnya Hawariyun, sahabat-sahabatnya dulu begitu. Berjalan waktu, mereka mulai menganggap Isa ini manusia suci dan lahir tanpa ayah, berarti dia anaknya Tuhan. Mulai pindah ke situ. Namanya gulu, berlebihan. Akhirnya memposisikan Nabi Isa alaihissalam bukan lagi pada posisinya sebagai utusan Allah saja, tapi sudah luar biasa. Sampai pada tingkat yang menganggap Isa dan ibunya Maryam alaihissalam adalah Tuhan. Awalnya tidak, tapi lama-lama ke situ. Awalnya cuma oh ini orang soleh, ini nabi. Oh, akhirnya mulailah diinterpretasikan, dijabar-jabarkan. Nah ini kayaknya dia lahir tanpa ayah, berarti anaknya Tuhan nih. Nah berarti ya supaya kita tidak lupa buat patungnya. Sekarang orang Nasrani banyak tidak sadar, mereka bukan lagi sembah Allah, bukan juga bahkan sembah Nabi Isa, tapi sembah apa? Patung. Ditaruh patung di situ. Mengatakan itu patung Nabi Isa, patung Maryam. Patung, gak ada hubungannya sebenarnya. Tapi seperti itu. Dan apa bedanya dengan kaumnya Nabi Nuh yang tadinya buat patung, awal-awal diminta-minta, lama-lama akhirnya disembah gitu. Sementara Nabi Isa alaihissalam berlepas tangan dengan itu ya. Saya nggak tahu sudah pernah saya bacain belum dalam surah Al-Maidah ayatnya. Belum, kita buka sekarang Al-Maidah. Kita lihat bagaimana Nabi Isa alaihissalam nanti pada hari kiamat itu kalau tidak salah di ayat 116 ya. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam nanti dihakimi oleh Allah, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengajak bicara Isa di depan makhluk semuanya, terutama pengikutnya yang menganggapnya sebagai Tuhan. Sudah buka 116? Baik, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, maksudnya nanti hari kiamat nih, di depan orang-orang semua, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Maksudnya ada Tuhan lain ya, Trinitas yang mereka bilang itu. Isa menjawab alaihissalam, maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Lalu Nabi Isa mengatakan 117-nya, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau katakan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Ini ajaran Nabi Isa AS kepada orang-orang Nasrani. Enggak pernah dia bilang jadikan saya sebagai anak Tuhan, jadikan ibu saya sebagai Tuhan. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkau lah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi nanti pada hari kiamat, pernyataan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan disampaikan kepada Isa alaihi salatu wassalam.
Dan Nabi SAW mengatakan, jangan pernah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa, putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Kita bisa melihat bahwa orang Islam hanya percaya Yesus Nabi. Tidak lebih daripada itu. Orang Islam hanya percaya Yesus adalah Nabi, utusan Allah, tapi bukan Allah. Orang liberal percaya Yesus itu hanya guru yang luar biasa, atau manusia biasa yang luar biasa. Sementara itu, saksi Yehova percaya Yesus itu adalah penghulu malaikat, yaitu Mikael. Ada banyak pendapat tentang Yesus. Orang Yahudi anggap dia Mesias palsu. Orang Islam anggap dia Nabi dan menghormati dia sebagai Nabi. Saksi Yehova mengangkat Yesus jauh lebih tinggi menjadi penghulu malaikat. Tapi hanya Kristen yang percaya Yesus betul-betul adalah Tuhan dalam pengertian sesungguh-sungguhnya. Maka kita sebagai orang Kristen yang percaya pada kitab suci, kita tidak boleh meragukan sama sekali bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh adalah Tuhan. Memang ada banyak orang dan ada banyak keberatan diberikan dengan macam-macam pendapat. Ya, kita di medsos misalnya, kita melihat ada banyak orang, ya misalnya ada orang bilang, ada orang pernah tanya saya, apakah Yesus itu Tuhan? Saya bilang, ya, Tuhan kok bisa mati? Apakah Yesus Tuhan? Ya. Apakah Yesus mati? Ya. Kalau begitu Tuhan mati dong. Lalu saya tanya balik dia, sekarang saya tanya, apakah kamu percaya Tuhan? Ya. Apakah kamu percaya Tuhan Maha Kuasa? Ya. Apa artinya Tuhan Maha Kuasa? Oh, Tuhan Maha Kuasa artinya Tuhan bisa membuat semuanya. Oke, sekarang saya tanya, kalau Tuhan mau mati bisa tidak? Kalau Tuhan mau mati tapi tidak bisa mati, berarti Tuhanmu nggak Maha Kuasa dong. Tapi yang namanya Tuhan memang tidak bisa mati. Tapi masalahnya kalau Tuhan mau mati bagaimana? Nah, Tuhannya orang Kristen itu memang mau mati. Tapi karena pada hakikatnya Tuhan tidak bisa mati, maka Tuhannya orang Kristen itu perlu jadi manusia. Supaya nanti sebagai manusia dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Kenapa harus mati? Itu kan orang tanya, bagaimana Yesus itu Tuhan? Bagaimana Yesus bisa jadi juru selamat sedangkan menyelamatkan diri dari salib saja tidak bisa? Jawabnya gampang. Karena kalau Yesus mau selamat dari salib tidak usah datang ke dunia sekalian. Karena memang tujuan datangnya untuk mati. Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Maka memang dia datang untuk mati. Kalau dia tidak mau mati tidak usah datang. Tujuan datang untuk mati. Saudara lahir untuk hidup, tapi dia lahir untuk mati. Terus kenapa mesti mati? Karena dia harus menebus orang berdosa. Mengapa menebus orang berdosa harus pakai acara mati? Karena ubah dosa ialah mati. Kalau Yesus tidak mau mati, tidak ada orang bisa rampas nyawanya. Jadi kalau Yesus sampai mati, bukan karena orang terlalu hebat bisa rebut nyawanya, tapi karena dia serahkan nyawa, makanya dia bisa mati. Jadi kematian dia tidak membuktikan bahwa dia bukan Tuhan. Dia Tuhan, tapi memang karena dalam rangka menebus, makanya mau mati. Dan Tuhan kita memang datang untuk mati. Tapi kematiannya karena Tuhan atau Allah tidak bisa mati, maka dia mengambil rupa manusia supaya dia bisa mati dalam keadaannya sebagai manusia. Tapi bahwa kematiannya dan lain-lain itu tidak membuktikan bahwa dia bukan Tuhan. Dengan pemahaman begini sebenarnya kita bisa menjawab banyak pertanyaan. Tuhan Yesus pernah makan? Ya. Tuhan butuh makan? Tidak. Kalau Tuhan tidak butuh makan dan Yesus makan, berarti Yesus bukan Tuhan dong. Ya, masalahnya tidak sesederhana itu. Karena Yesus itu Tuhan. Tapi waktu datang, waktu lahir, waktu Natal, itu dia mengambil kemanusiaan. Waktu dia mengambil kemanusiaan, dia tidak hilang ketuhanannya. Maka dia Tuhan sekaligus manusia. Nah, karena dia Tuhan sekaligus manusia, maka ya yang lapar itu dan yang butuh makan itu adalah manusianya, bukan Tuhannya. Tuhan tidak butuh makan, tapi manusianya kan butuh makan. Nah, maka disinilah kita bisa melihat bahwa memang ada ketuhanan Yesus, ada kemanusiaan Yesus, tapi ya bahwa Yesus itu manusia tidak berarti dia bukan Tuhan. Maka di sini orang Kristen, biarpun ada banyak pandangan tentang Yesus itu macam-macam, tapi orang Kristen harus sungguh-sungguh, saudara harus sungguh-sungguh percaya Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Jadi ditanya sama koko saya, pulang dari gereja, iya, saya mau ngobrol boleh nggak katanya. Akhirnya diajak taruhan, Bang Rafli. Kalau saya kalah debat, saya murtad. Saya ikut kamu ke gereja besok, Minggu kan. Ya ikut ke gereja kebaktian lagi. Tapi kalau kamu kalah, kamu syahadat malam ini. Karena koko saya juga, saya sering nanya tentang Tuhan, tentang apa kan. Sama mama juga, sama papa kritis lah, sering nanya. Dia ngelihat saya berulang kritis kali. Diajaklah debat. Saya layanin debat. Debat lah tuh tentang ketuhanan, biasa Trinitas ya.
gitu, Bapak Roh Kudus gitu kan, Tuhan Allah gitu. Nah, mungkin poinnya saja ditanya sama koko saya, kamu yakin Yesus itu Tuhan? Yakinlah saya bilang, kan itu emang ajaran. Kamu juga dulu pernah Protestan. Nah, karena itu saya keluar katanya. Karena itu saya jadi Muslim, konsep ketuhanan, bukan ngerendahin dia bilang. Ya emang kenapa sih bilang? Kata koko saya, gini, kita kemarin habis nonton Superman 4. Ya. Katanya habis nonton Superman 4, Superman itu ditembak aja kagak bisa ya katanya. Iya. Ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan lah, tapi kan film. Udahlah, seandainya ada ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Superman aja bisa terbang, nggak bisa dilukain orang katanya, kecuali orang yang kuat. Masa iya Tuhan disalib sama ininya, sama ciptaannya katanya. Ya gitu. Tapi dia kan ikhlas nebus dosa. Gini, kalau kamu ikhlas, nih kamu punya uang 10.000, saya minta, kamu ikhlas, kamu teriak enggak? Enggak. Misalnya saya minta nih, Dek, saya minta nih uang kamu 10.000, kasih saya. Kalau kamu ikhlas, kamu bilang yang lain atau langsung kamu kasih? Langsung saya kasih, saya bilang. Nah, waktu Yesus itu disalib teriak apa? Ngomong apa? Kalau nggak teriak ngomong apa? Saya tahu tuh Eli lama sabachthani. Saya tahu apa tuh artinya katanya? Tuhan, kenapa engkau meninggalkanku? Iya. Nah, kalau orang teriak begitu, ikhlas nggak disalib? Oh, diem saya. Orang saya juga masih bingung masalah penebusan dosa. Penebusan dosa, tentang penebusan dosa saya masih bingung. Kenapa dosa kita ditebus sama Yesus? Ngapain kita ibadah? Kan kayak gitu. Soalnya kita masa remaja, bandel-bandelnya kan gitu. Iya. Terus ya sudah, diam saya kan. Nah, intinya saya kalah tentang debatan tentang ketuhanan. Mikir dibiarin dulu tuh, dibiarin mikir. Terus kata koko saya gini, kamu tahu Bunda Maria? Oh, tahu lah Bunda Maria. Bunda Maria siapa yang ngamilin? Nggak ada lah perawan suci. Nah, dalam Islam pun sama. Berarti sama dong, saya nggak usah pindah agama. Saya bilang, bentar. Dibilang, Bunda Maria ngelahirin siapa? Yesus, saya bilang. Nah, kalau dalam Islam dia namanya Maryam, ngelahirin itu Nabi Isa, yaitu Yesus juga. Iya, kan sama saya bilang. Selesai dong debat kita, saya bilang. Karena saya udah ngerasa kalah juga kan, nggak mau juga masuk Islam tuh saya. Bentar, ini belum selesai katanya. Kita baru masuk bahasan Trinitas. Sekarang kita bahasan penyanggahnya, tiang penyanggah dia bilang. Saya bilang kan sama, apa yang masalah? Maryam perawan suci, Maria perawan suci, Maria ngelahirin Yesus, Maria ngelahirin Isa, sudah selesai. Kata koko saya, nggak gitu. Yesus siapa? Anak Maryam, saya bilang. Iya, posisinya siapa? Dalam Kristen, Tuhan, saya bilang. Itu masalahnya, dia bilang. Apa masalahnya? Toh Maryam juga ngelahirin Yesus, saya bilang. Cuman kalian aja nyebutnya Isa. Kan Fankuy nyebutnya Isa, saya bilang. Saya dulu ngomong Fankuy, rasis saya. Tambah benci itu kan. Ya sudah, saya bilang. Ya gak ada bedanya, saya bilang. Kata koko saya beda. Gini, ketika Maria melahirkan seorang Tuhan atau sesosok Tuhan, kalau nggak mau bilang orang, ya. Dan ketika Maryam melahirkan seorang nabi, ini bedanya. Saya bilang apa bedanya? Gini, setiap hamba wajib beribadah nggak kepada Tuhannya? Wajib, saya bilang. Kamu nyembah Tuhanmu nggak? Iya. Nyembah Yesus? Iya. Kan itu Tuhanku gitu. Kamu ngikutin apa ajaran Yesus? Iya. Udah jangan debat Paulus segala macam dulu lah. Intinya ajaran Yesus yang disampaikan gitu kan, kita ngikutin. Iya, saya bilang. Nah, gini, berarti Maria sebagai ibunya Yesus ngelahirin Tuhan, dia harus beribadah kepada Tuhannya. Diam saya. Diam saya. Kenapa? Apa tadi? Karena berarti Maria yang ngelahirin Yesus, ya terserah Tuhan lah mau lahir di mana saja gitu. Mau lewat batu kayak Sun Gokong, mau lewat Maria kayak, mau langsung pling ada kayak gini gitu. Gini pling ada gitu. Kan soundnya pling gitu ada. Ya terserah katanya. Tapi satu, Tuhan akan menyuruh hambanya untuk beribadah kepadanya. Benar nggak? Setiap agama apapun. Benar nggak? Iya, saya bilang. Apa masalahnya? Saya bilang. Masalahnya, dan setiap agama itu juga menyuruh seorang anak itu beribadah kepada ibunya. Apa berbakti, bukan beribadah. Benar, iya. Kan nggak ada masalah, saya bilang. Oh, masalah di sana. Ya berarti lu juga masalah dong, Maryam. Maryam nggak masalah dengan Isa. Kok bisa?
Iya, karena dia nabi. Nyambung nggak katanya? Apa penjelasannya? Saya bilang gini loh, kata kakak saya gini, ketika Maria melahirkan Tuhan, dia harus menyembah Tuhannya. Seorang ibu menyembah anak. Iya. Nah, seorang anak tetap saja itu adalah aturan Tuhan, dia harus berbakti kepada ibunya. Artinya Tuhan berbakti kepada hamba. Penurunan dong, kualitas derajat penurunan gitu. Derajat penurunan dong. Saya tanya, dalam Islam tidak, kata dia, karena Isa itu nabi. Jadi Maryam tidak perlu menyembah Isa karena Isa bukan Tuhan. Dia adalah nabi, utusan Tuhan. Jadi ada Tuhan di atas Isa alaihissalam. Nah, terus si Isa ini karena dia anak, statusnya mau nabi mau apa, kayak dia anak, dia wajib berbakti kepada Maria. Dan dia tidak, dan memang dia itu harus berbakti. Dia nggak turun derajat karena memang dia harus berbakti. Berbeda kalau Yesus harus berbakti kepada Maryam, kepada Maria. Kenapa? Karena seorang Tuhan berbakti kepada ciptaannya. Kalah sih itu kan diam saya, diam gitu. Terus saya tanya lagi, kamu tentang konsep Tuhanmu, kamu ridho, rela bukan ridho, kamu rela kalau Tuhanmu itu di bawah komando makhluk ciptaannya? Kok bisa di bawah komando? Saya bilang, kan dibilang yang namanya berbakti itu boleh nggak sih ngelawan orang tua? Nggak boleh. Kita deh boleh nggak ngelawan papa mama? Nggak boleh. Saya bilang. Nah, apalagi itu adalah Tuhan gitu lah, adalah nabi gitu. Mana boleh, dia kan contoh panutan gitu. Kalau dalam Islam tuh nabi itu contoh panutan. Panutan itu harus lebih baik, harus perfect, the chosen one gitu kan, yang terpilih gitu. Iya sih saya bilang, udah konsep itu dua bagus, kamu sudah milih konsep Islam. Iya, saya bilang lebih ini. Ya sudah, syahadat, nanti belajar. Saya bilang, kalau saya diusir gimana? Gak usah ngomong. Terus saya nggak usah sholat. Kalau kamu bisa sholat aja sembunyi-sembunyi katanya. Gimana dong kalau saya diusir? Kalau kamu diusir tenang, gampang. Nanti saya nyusul, saya cariin tempat. Begitu sama koko saya. Cuman jangan ngasih tahu kemana-mana. Akhirnya deal, saya syahadat. Di rumah ya? Di kamar. Di kamar. Dan anehnya, biasanya mama sering masuk ke kamar, itu nggak masuk. Apa juga nggak masuk. Nah, saudara-saudara seiman semua, ucapan Ustadz Khalid Basalamah bukan sekadar opini, tapi penegasan dari akidah Islam yang lurus dan berpijak pada dalil. Ketika beliau menyampaikan bahwa Yesus atau Nabi Isa adalah manusia dan seorang nabi, bukan Tuhan, itu sepenuhnya sejalan dengan ajaran Islam yang murni. Hanya karena Nabi Isa lahir tanpa bapak, tidak lantas menjadikannya Tuhan, karena Allah pun menciptakan Nabi Adam tanpa bapak dan ibu. Pernyataan ini menjadi pukulan telak bagi pendeta Esra Soru yang kerap memaksakan keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan. Padahal logika dan dalil sangat jelas menolak klaim tersebut. Jika Yesus itu Tuhan, mengapa dia makan, tidur, bahkan menangis? Apakah Tuhan lemah seperti manusia? Ustadz Khalid menjawab ini dengan lugas, ilmiah, dan disertai fakta dari kitab suci, baik Al-Quran maupun kutipan dari Bible itu sendiri. Tak heran banyak jemaat yang mulai berpikir jernih dan mulai menyadari bahwa apa yang mereka yakini selama ini ternyata tidak masuk akal dan tidak sejalan dengan fitrah. Hingga akhirnya, dengan izin Allah, banyak di antara mereka yang memutuskan untuk memeluk Islam. Bukan karena dipaksa, tapi karena hidayah dan kebenaran yang terbuka. Islam tidak pernah menuhankan manusia. Islam menempatkan para nabi sebagai utusan, bukan objek ibadah. Ini bukti kemurnian tauhid yang tidak tercampur kesesatan. Maka sangat wajar jika semakin banyak yang sadar dan akhirnya menjadi mualaf setelah mendengar penjelasan jernih dari para ulama seperti Ustadz Khalid Basalamah. Nah, saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Santri TV. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.